Baik, teman-teman, tadi ada berapa? 24 yang besar, lalu ada 46. 46 ini ada yang diberikan sepertiga. Jadi anggaplah 40 aja, 40 dulu deh. Bagi 3 berapa? Kalau 46 bagi 3 bisa ya? Bisa. Oh, berapa tuh jadinya? 15 lebih dikit. 15. Ya. Oke, ada 15 ciri pencirian wali, minimal sepertiga. Itu udah abdal dia udah. Ya, udah abdal dia udah. Autad, ya itu wali. Jadi teman-teman, autad, kutub, abdal itu namanya jabatan. Nabi, jabatannya rasul. Ada nabi yang bukan rasul, itu jabatan. Pangkatnya wali. Dia sudah wali, tapi ada wali yang nggak dikasih pangkat. Maka ada wali yang setinggi kutub, tapi dia tidak dikasih gelar kutub. Maka jangan sembarangan ngasih orang gelar kutub. Kutub al-Ghaus, ember ya. Emang kutub tahu dari mana dia kutub ya? Kutub selatan sama utara kali. Ya hati-hati ngasih gelar-gelaran ini ya. Ada yang diberikan nis. Wah, kalau nis gimana ceritanya tuh? Ya udah lebih tinggi lagi. Ada yang 2/3. Ada yang diberikan hampir semua. Maka sejengkal lagi mereka nabi. Tapi karena la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, mereka lah yang, bukan mereka ya, sosok ini disebut dengan khatmul aulia ya, mereka lah yang disebut dengan khatamul aulia ya. Selangkah lagi nabi. Nah, nabi-nabi terdahulu juga gitu. Nabi-nabi terdahulu diberikan nurnya nubuah Nabi Muhammad itu ada yang 1/3, ada yang 2/3, ada yang setengah, ada yang cuma 1, itu yang langsung jadi nabi. Maka kalau dia dikasih 1, dia biasanya nggak punya umat. Ada kan nabi nggak punya umat? Sama mursyid nggak punya pelanjut. Nah itu biasanya dikasihnya cuma 1 doang, itu dia doang gitu. Kira-kira begitu ya. Nah, semoga kerohanian kita nggak putus di sini ya. Semoga bersambung nanti sampai ke akhir zaman. Nanti kita gabung dengan al-Imam Khatmul Aulia. Jadi antum kita pesenin, kalau umur panjang jangan nanti berbangga dengan tarekotnya. Kalau keluar imam ini, antum sudah lihat, wah ini yang kita kaji di Khatmul Aulia ini, udah gabung langsung dengan beliau. Tarekoh kita langsung lebur dalam tarekoh beliau, mazhab kita lebur dalam mazhab beliau. Udah nggak ada lagi, jangan ego. Tarekot ini hanya untuk menjaga kita selama mereka imam ini belum keluar. Kalau udah keluar kita langsung gabung. Kira-kira begitu ya. Nanti diganti tarekohnya dengan tarekoh al-Mahdiyin ya. Tarekoh ya, al-Mahdi ya, tarekoh al-Muhammadi, itulah tarekohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang tarekoh yang diriwayatkan oleh imam. Nah, mereka riwayatkan tarekoh Nabi ini supaya nanti bisa jadi pegangan kita untuk menunggu al-Imam al-Muntazar tersebut, imam yang kita tunggu-tunggu itu, kalau umur kita panjang. Ya, amin. Amin. Nah, qala al-qail inni uhab ya. Ya, gimana kok ada orang dikasih nubuah tapi dia bukan nabi? Nah, maka dibacakanlah beliau, ente lupa sama hadis ini. Dibacakanlah hadis iktisad wal hadiyu, boleh dibaca huda wasumtu al-hasanu juz'un min 24. Jadi orang yang hidup sederhana, lurus dengan hidayah ya, akhlak yang baik, ini udah dapat 3 bagian dari 24 juz'un nubuwah ya. Firasat tuh belum tuh, mukasyafah belum tuh, musyahadah belum tuh ya. Al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah, ini puncaknya nanti di situ. Puncaknya di situ. Mereka ini yang mendapat ketinggian walayah ya. Maka nanti dibahas di sini ada ruh, ada al-wahyi wal haq was sakinah wal mahabbah. Jadi kalau nabi dapat ruh wal wahyu, sedangkan wali dapat apa yang didapatkan pada nabi, itu al-haq tambah sakinah dan mahabbah. Ya, jadi kalau dia dapat satu kalam dari Allah, pasti itu hak dan pasti menatijahkan sakinah.
Dan terakhir membuahkan cinta. Jadi tambah rindu dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merindukan khatmul aulia ini. Nah, rindu yang begini nggak bisa dibilangin ya. Rindu ini bukan rindu syahwat, tapi ini rindu yang ulu, ya, syauq yang ulu, yang sangat luhur, tidak ada syahwat di situ. Dia rindu yang betul-betul rindu lah ya. Kita nggak bisa kasih tahu gimana rindu itu. Ya. Imam Malik saking rindunya kepada Rasulullah, setiap malam beliau ketemu Nabi. Aneh nggak? Batalkan aja tuh riwayatnya Abu Nuaim Al-Isbihani dalam Hilatul Aulia. Riwayatnya lebih dari satu. Maka hari ini mungkinkah ada orang seperti itu? Mungkin. Nah, maka Imam Malik itu wali, autad, cuma memerankan fikih, mujtahid mutlak. Imam Syafi'i wali, autad, tapi memerankan mujtahid mutlak fikih. Imam Bukhari wali, Muslim wali, ya, tapi lebih jago Imam Bukhari lah ya. Dan ajibnya Al-Hakim At-Tirmizi ternyata khatmul aulia di zamannya. Jadi beliau di zamannya khaus, lebih tinggi dari Imam Bukhari secara maqam walaya, tapi secara bab sihah, kesahihan hadis lebih tinggi Imam Bukhari. Maka Bukhari gelarnya Amirul Mu'minin fil hadis, dan tapi kalau beliau gelarnya di zaman itu Al-Ghaus, dan itu Ghaus cuma satu, nggak boleh banyak-banyak ya. Kalau gosong banyak, Al-Ghosong. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan al-hikmatul ulia ya. Hikmah yang lebih tinggi, hikmahnya hikmah. Jadi beda dengan filosof, beda dengan motivator ya. Ini mereka bicaranya bukan dari kolbu lagi, tapi langsung dari ruh. Dari ruh transfer ke kolbu, kolbu baru masuk ke akal. Ini mereka ya. Nah, lalu di halaman 176 kita ringkas aja. Jadi ada ahlut thariq dan ada muhaddatsun. Ahlut thariq ini munajah. Maka nanti kalam-kalamnya pasti bisa disisipin syaitan. Kalau al-muhaddatsun la dakhla li syaitan, nggak bisa dimasukin oleh syaitan. Kenapa? Kalau ahlut thariq ini kalau dia nggak bermursyid, wah bahaya nanti. Kayak Ahmad Musaddiq, jadi nabi orang Betawi. Orang Betawi nggak mengakuinya. Ya kan? Di Parung ada Al-Mahdi, tapi orang Parung nggak kenal dia siapa. Ngaku-ngaku aja dia. Emang Mahdi gitu mengaku-ngaku? Ya, nggak mungkin Mahdi itu ngaku-ngaku. Seperti Nabi Muhammad sudah tahu dirinya Nabi semenjak umur 5, 6 atau 7 tahun. Kan sudah tahu dirinya Nabi. Aminah sudah tahu bahwa anaknya ini Nabi, tapi nggak dikasih tahu ke orang. Beliau nggak bilang ana Nabi loh. Sampai ada perintah dari Allah bahwa beliau adalah kul annaka nabi, katakan bahwa engkau adalah seorang nabi. Nah, perintahnya nih kenapa harus disembunyikan dulu? Supaya hikmah yang Allah turunkan itu kembali, jadi kesadaran basyariahnya sudah di atas basyar yang biasa. Al-basyarulakal basyar. Lalu dikatakan di situ wa kam min muridin ghalat, di paragraf keduanya, banyak murid-murid yang ghalat, dia kira itu muhadatsah ilahiyah, itu kalam Allah masuk ke kalbunya. Bukan, itu hanya angan-angan dia ya. Istama'a ila najwa farakana ilaiha, itu hanya angan-angannya dalam bermunajat. Dia kira itu adalah muhadatsah ilahiyah. Dikira dia ahlul hadis, ahlul muhaddats ya. Wa qad mazajathu an-nafs bidawahiya. Ciri-cirinya apa? Biasanya ada indikatornya. Jadi kalam itu membenarkan nafsiyahnya, kediriannya, egonya, syahwatnya. Kalau udah begitu ya, diketawain setan ya. Tuhaddisuhu nafsuhu bisyai'. Dia ngomong ke dirinya sendiri, fayahsabuhu minallah. Dia kira itu dari Allah. Hati-hati teman-teman. Makanya harus dikonfirmasi kepada mursyid, kepada guru. Ini kalam apa nih? Ya, ini mimpi apa ini? Ya, sahih atau enggak? Kalau enggak penting-penting aman, enggak usah diceritain. Nah, ini kayaknya angan-angan saya, udah skip. Tapi kalau yakin ini beda, ini ada sakinahnya, dan ini hak, nggak bisa ditolak. Lalu membuat kita tambah doyan zikir, tambah tenang berzikir, kan mahabbah begitu. Bikin kita suka menyendiri. Orang yang sudah cinta kan suka menyendiri. Makanya orang menikah, walaupun rumah orang tuanya kaya, ngontrak aja dia kan. Pengen berdua sama istrinya ya.